Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Jasya Berliana dari offering I nomor absen 5. Di sini saya akan menampilkan program simulasi ujian masuk perguruan tinggi dengan menggunakan Delphi 7. Pada program ini terdapat 4 form. Yang pertama adalah form menu utama, yang kedua ada form soal, yang ketiga ada form akhir, yang keempat ada form nilai. Untuk menjalankan program ini, mari kita klik icon Run. Setelah kita klik icon Run, terdapat form menu utama atau form login. Pada form login ini terdapat 3 komponen yang harus kita isi. Yang pertama adalah nama peserta, yang kedua nomor ujian, dan yang ketiga adalah kelompok ujian. Bagaimana? Jika salah satu atau ketiga komponen ini tidak kita isi, kita bisa melihatnya dengan klik icon login di bawah ini. Nah, pada bawah ini terdapat perintah untuk mengisikan nama, nomor ujian, dan kelompok ujian terlebih dahulu. Jadi ketiga komponen ini tidak boleh kosong, atau harus diisi semuanya. Sekarang mari kita coba dengan mengisikan nama dan nomor ujian terlebih dahulu. Lalu kita isi nomor ujian kita. Kita klik tombol login. Apa yang terjadi? Nah, pada keterangan di bawah sini terdapat perintah untuk mengisikan kelompok ujian terlebih dahulu karena kita belum mengisi bagian kelompok ujian. Untuk itu, mari kita pilih kelompok ujian yang akan kita ambil. Misalkan kita ambil Saintek. Setelah ketiga komponen pada form login ini terisi, kita bisa klik login untuk lanjut ke form pengerjaan soal. Setelah kita klik icon Run, akan muncul form pengerjaan soal. Di sini tertera soal nomor 1. Untuk menjawab soal ini, kita bisa klik jawaban yang ingin kita pilih. Kita bisa klik jawaban A, B, C, maupun jawaban D. Untuk melihat hasil jawaban kita bisa klik tombol lihat jawaban di pojok kanan bawah ini. Akan muncul soal yang telah kita jawab, yaitu soal nomor 1, beserta jawaban kita, yaitu jawaban yang D. Jika kita merasa jawaban kita salah atau ragu, kita bisa klik tombol delete di bawah ini untuk membatalkan jawaban yang telah kita pilih tadi. Bisa dilihat, nomor 1 kembali menjadi soal yang belum terjawab. Untuk beralih ke soal selanjutnya, kita bisa klik tombol di bawah ini, yaitu tombol Next. Pada kiri dari tombol Next ini sebenarnya terdapat tombol Previous, yaitu tombol yang kita gunakan untuk kembali ke soal sebelumnya. Karena di sini yang tertera adalah soal nomor 1 atau soal yang pertama dari simulasi ujian kali ini, maka dari itu tombol Previous tidak berfungsi. Jika kita beralih ke soal nomor 2, barulah tombol Previous ini berfungsi, yang kita gunakan untuk kembali ke soal sebelumnya atau soal nomor 1. Sekarang mari kita kerjakan ke 40 soal simulasi ujian kali ini. Sekarang kita telah sampai ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 40. Bisa dilihat pada soal nomor 40 ini, tombol Next tidak berfungsi. Karena soal nomor 40 ini adalah soal terakhir dari simulasi ujian kali ini. Dapat dilihat pula pada kolom jawaban kita, ada beberapa soal yang belum kita jawab atau terlewat. Untuk menuju ke soal tersebut, kita bisa manfaatkan tombol Previous. Atau mudahnya kita bisa manfaatkan tombol di sisi kanan tombol delete ini. Kita bisa scroll ke atas atau scroll ke bawah untuk menuju ke soal yang belum kita jawab atau soal yang ingin kita tinjau kembali. Misal kita ingin ke soal nomor 22. Kita bisa klik jawaban kita, akan muncul pada kolom jawaban. Setelah kita merasa cukup dan yakin ingin mengakhiri pengerjaan soal ini, kita bisa klik tombol tutup jawaban. Selanjutnya kita bisa klik tombol lihat nilai. Namun pada soal nomor 22 ini tombol lihat nilai tidak berfungsi. Untuk itu kita harus menuju soal ke-40. Bisa dilihat tombol lihat nilai di sini berfungsi. Setelah kita yakin, kita bisa klik tombol lihat nilai.
Terdapat pertanyaan, apakah kita yakin ingin mengakhiri? Jika ya, kita tidak bisa merubah jawaban kita kembali. Jika kita merasa masih ragu, bisa kita klik tombol tidak. Kita akan kembali ke lembar pengerjaan soal. Jika kita merasa telah yakin, kita bisa klik tombol lihat nilai kembali, lalu akan muncul pertanyaan kembali. Setelah itu kita klik tombol ya di sisi kiri ini. Setelah kita klik tombol lihat nilai, akan muncul form nilai yang menampilkan hasil ujian yang telah kita lakukan. Pada form nilai ini terdapat identitas yang telah kita isikan pada form login tadi, yaitu nama, nomor ujian, dan kelompok ujian, beserta jumlah soal yang telah kita jawab tadi yang bernilai benar, salah, maupun yang telah kita lewatkan atau soal yang kita kosongi. Di mana jawaban yang bernilai benar mendapatkan poin 2,5, salah min 1, dan kosong mendapatkan nilai 0. Nilai yang kita dapatkan adalah min 6. Untuk melihat jawaban mana yang bernilai benar, jawaban mana saja yang bernilai salah, dan soal mana saja yang kita kosongi, kita bisa klik tombol cek hasil di bawah ini. Akan muncul jawaban yang telah kita jawab dan soal-soal yang telah kita lewatkan, di mana pada sisi kiri ini adalah jawaban kita, dan sisi kanan ini adalah kunci dari soal. Bagian yang berwarna merah ini adalah jawaban yang sama dengan kunci atau bernilai benar. Di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan di form nilai ini. Dan yang bernilai hitam ini adalah jawaban yang bernilai salah. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa klik tombol close. Dan mengakhiri ujian kali ini dengan klik tombol exit di pojok kanan atas ini. Data dari ujian yang telah dilakukan tadi akan tersimpan dalam file kita dalam bentuk teks seperti ini. Jika kita buka filenya akan tampil seperti ini. Terdapat identitas yang telah diisi tadi pada form login beserta jawaban dari siswa. Prosedur ini dituliskan dalam form soal di button lihat nilai. Dapat dilihat pada prosedur ini dituliskan bahwa file nanti tersimpan dengan nama data ujian dalam bentuk teks, di mana di dalamnya terdapat nama siswa, nomor ujian, kelompok ujian, beserta jawaban dari siswa, selaras dengan file yang telah kita buka tadi. Bagaimana jika peserta yang melakukan ujian tidak hanya satu orang saja? Apakah data tersebut akan tersimpan dalam file data ujian ini? Mari kita lihat. Untuk itu kita bisa login lagi dengan menggunakan nama peserta dan nomor ujian yang berbeda. Kita pilih kelompok ujian, kita pilih sosum misalnya, lalu kita klik login. Selanjutnya kita kerjakan ke 40 soal ini seperti langkah awal tadi yang telah dijelaskan di awal video. Selanjutnya, mari kita lihat nilai, klik tombol lihat nilai, lalu kita lihat apa yang terjadi pada file data ujian ini. Kita klik ya, akan muncul identitas beserta skor atau nilai dari peserta kedua. Sekarang mari kita lihat apakah jawaban data dari peserta kedua ini masuk ke file database kita. Kita lihat. Nah, di sini ada data dari peserta ujian yang kedua beserta jawabannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.